Halo guys, kembali lagi di channel Excel Naisar. Oke, pada video kali ini mungkin berbeda dari sebelumnya ya. Kalau video sebelumnya itu bongkar HP, ganti LCD. Nah, kalau video kali ini aku coba ganti SSD dan repasta notebookku pada zaman SMP dulu. Ya, notebook HP Pavilion DM1. Nah, itu berjasa banget dulu gitu kan. Nah, daripada berdebu gitu di lemari, jadi ya coba aku hidupin lagi aja, ganti SSD, kemudian repasta biar ngebut lagi gitu. Nah, yang pertama itu ya pasti lepas dulu backdropnya. Terus ini SSD-nya udah beli dari online shop. Kemudian ya terutama lepas baut-bautnya juga. Kemudian ini harddisk lamanya HDD udah nggak bisa dipakai, udah korup, makanya ini mau diganti SSD biar bisa jalan, biar bisa nyala, biar bisa berfungsi lagi notebooknya, biar nggak berdebu di lemari gitu teman-teman. Pada zamannya ini tuh kencang banget teman-teman notebooknya, jadi ya sekarang dihidupin lagi. Dan kita kalau untuk ngebongkar itu butuh obeng, kemudian tisu nanti untuk membersihkan debu-debunya. Nah, ini udah hampir kebuka. Oh iya, ini aku ngerekamnya pakai tangan satu, jadi agak repot memang. Jadi ya harap maklum ya teman-teman. Yang penting ambil ilmunya aja gitu, ambil manfaatnya. Semoga video ini bermanfaat gitu untuk teman-teman, biar tahu juga cara ngebongkar laptop tuh gimana sih, apa yang diperhatiin. Nah, kemudian ini ada kabel fleksi, dan ini harus hati-hati banget kalau mau ngelepasnya. Nanti untuk masangnya pun juga harus hati-hati, karena uh, rentan gitu ya teman-teman, namanya juga kabel fleksibel gitu. Nah, kalau udah dibuka atau dibongkar, pastiin nggak ada baut yang masih kencang, terus nggak ada kabel yang masih tempel, biar ngebuka covernya tuh enak, ngebuka backdropnya tuh enak, nggak ada kabel yang tertarik, nggak ada kabel yang putus kayak gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngebongkar laptop, notebook, atau HP misalnya, kayak videoku sebelumnya ngebongkar HP, nah itu wajib banget teman-teman tuh hati-hati. Nah, selain hati-hati juga pas teman-teman ngebongkar itu diingat-ingat lagi, ini bagian di mana ya, ini bautnya bagian mana ya, kayak gitu teman-teman. Terus kira-kira ada yang kurang nggak ya, kayak gitu teman-teman. Nah, pokoknya sebelum kalian lakukan oprek-oprek gitu ya, diperhatiin dulu ujung-ujungnya dari sudut ke sudut kayak gimana, biar hafal gitu teman-teman, biar nanti kalau udah pasang lagi itu nggak ada hal yang tertinggal gitu, nggak ada pasangan yang salah gitu, nggak ada baut-baut yang salah, nggak ada kabel yang salah kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian udah kebuka kayak gini, selanjutnya ya dibersihin aja dulu debunya gitu kan, karena mumpung lagi dibuka. Nah, dibersihinnya itu pakai tisu, bisa pakai tisu atau semacam kuas yang lembut, semacam kuas bangunan, kuas cat, tapi khusus yang kecil aja gitu teman-teman. Teman-teman bisa beli itu, nanti ada jualan shop. Nah, terus juga dilepas kipasnya biar kita bersihin juga, biar nanti maksimal juga untuk coolingnya, biar sirkulasi dalam itu tetap dingin. Udah, ini udah kita buka juga. Nanti bekas pasta yang lama itu dibersihkan pakai tisu, ini dibersihkan pakai tisu, terus nanti kita ganti dengan pasta yang baru teman-teman. Nah, ini kita bersihin dulu pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru, karena itu agak sensitif ya teman-teman ya, karena itu prosesornya kayak gitu teman-teman. Nah, ini adalah pastanya, aku beli di online shop juga. Nanti teman-teman kalau pengen pasta yang sama, aku cantumin linknya di deskripsi atau kolom komentar gitu teman-teman. Nah, ini pastanya ada tutupnya, kemudian ada untuk meratakannya gitu teman-teman. Nah, untuk makein pastanya nanti teman-teman pakai secukupnya aja teman-teman, jangan sampai kebanyakan, karena sedikit aja, satu dorongan aja itu udah banyak banget keluar ya teman-teman. Nih bisa teman-teman lihat, sedikit aja teman-teman. Nah, nanti kalau udah keluar pastanya, tinggal kita ratakan pakai alat yang diberikan dari bawaannya gitu teman-teman. Kalau nggak pakai alatnya bisa nggak bang gitu,
bisa pakai tangan gitu kan, diratakan pakai tangan itu nggak apa-apa. Oke, jadi nggak apa-apa kalau nggak pakai alat ratainnya, itu pakai tangan nggak apa-apa. Jadi ya udah, sekarang aku ratain dulu sampai benar-benar rata. Terus kalau misalnya belepotan gitu ya atau kemana-mana, itu teman-teman bisa lap pakai tisu lagi gitu teman-teman. Tisunya tisu yang halus aja, yang soft kalau bisa. Pasti ya teman-teman punya gitu kan tisu. Masa iya teman-teman gak punya tisu? Oke, balik lagi. Jadi ya gimana ya teman-teman, ngebongkar laptop atau notebook atau benda atau alat yang kita punya tuh asik banget ya. Kita jadi tahu dalemannya tuh kayak gimana, arsitektur isinya tuh kayak gimana, tatanannya dari dalam tuh kayak gimana. Nah ini hasil setelah dipasta, teman-teman bisa lihat ya, walaupun agak berantakan tuh maaf ya, karena ini pakai satu tangan gitu ya. Tangan kiri merekam, tangan kanan meratakan kayak gitu. Jadi ya agak repot karena belum punya tim teman-teman. Belum punya tim. Kalau pakai tripod juga agak kaku kayaknya, kayak bukan vlog gitu ya teman-teman. Nah kemudian kita beri pastel lagi di sini. Nah kemudian nanti tinggal kita pasang aja dan kita satukan di tempatnya, kita prosesor yang tadi kayak gitu. Kemudian ini kita ratakan lagi, diratain biar merata, biar nggak overheat juga, biar adem gitu ya teman-teman. Nah kalau bisa untuk pasta kayak gini tuh teman-teman gantinya, misalnya laptop atau notebook kalian itu sering dipakai kerja berat ya teman-teman, misalnya setiap sebulan tuh ada aja project besar, kayak misalnya 5 project yang itu butuh kerja keras banget. Nah di situ tiap akhir bulan teman-teman bisa ganti tuh pastanya biar kinerja laptop teman-teman tuh maksimal. Selain pasta juga ya kipasnya dicek, jangan sampai ada debu-debu kayak gitu kan teman-teman. Terus juga rajin-rajin lah dicek, dipantau kinerja laptop kalian. Terus kalau udah ya sudah, kalau misal tahu dan kalian menyimpulkan bahwa laptop kalian udah melemah, bisa teman-teman bersihin terus repasta kayak gitu. Nah ini tadi udah selesai dikasih pasta baru, kita pasang lagi, kemudian dibaut yang secukupnya, nggak usah terlalu kencang, yang penting pasang gitu ya teman-teman. Nah terus di sini kita cek-cek lagi baut-bautnya, kemudian kita pasang bautnya di sisi-sisi lain karena pasta udah selesai. Yaudah, setelah pasta selesai, pasang baut, nanti kita install Windows 10 di SSD yang baru ini. Ini SSD 120 GB, beli di online karena ini hanya untuk sistem dan nyobain ini masih bisa nyala apa enggak, jadi ya isi yang 120 GB aja gitu teman-teman. Dan kenapa bang kok cuma 120 gitu, karena ini bukan laptop keseharianku ya, karena memang ini udah laptop lama banget. Karena mikirnya daripada laptop ini nggak kepake gitu ya, install aja lah SSD yang sedikit 120 GB juga cukup gitu, untuk kalau misalnya lagi bosan pakai laptop utama ya iseng aja buka pakai netbook ini. Nah sekarang kita pasang kabel fleksinya dulu, kita hati-hati dalam pasang kabel fleksinya. Nah kalau udah pasang lagi sesuai titik-titiknya atau slot-slotnya yang udah ada gitu ya, kemudian diyakinkan bahwa emang udah kepasang dengan benar gitu, diyakinin lagi, dicek lagi pasang dengan baik gitu teman-teman. Kemudian kita pasang SSD-nya, karena tadi keyboard udah kepasang, kabel flex udah kepasang, sekarang kita pasang SSD. SSD yang aku pakai ini adalah SSD EOTA 120 GB. Nah kita buka dulu, jeng jet, kita buka, ini dia SSD-nya EOTA 120 GB. By the way, ini murah banget SSD EOTA dan build quality-nya juga oke gitu teman-teman. Jadi ini menurut gue recommended sih buat kalian. Oke, udah kita pasang. Terus nanti kita baut-baut. Setelah dibaut-baut baru kita install Windows-nya, Windows 10. Oke, SSD-nya udah kepasang, udah dibaut juga. Sekarang kita nyalain laptopnya, kita coba nyalain netbook atau laptopnya.
Siapin juga flash disk bootingnya buat install Windows kalian. Windows berapapun itu butuh booting gitu ya, butuh instalasi di flash disk. Nah, kemudian kita nyalain, kemudian pasti muncul seperti ini. Kita enter aja reboot di sistem. Kemudian kita masuk ke menu BIOS. Untuk setting bootingnya itu menggunakan USB, karena kan kita harus menginstal Windows terlebih dahulu karena ini SSD-nya masih kosong gitu teman-teman. Nah, untuk BIOS setupnya itu bisa teman-teman cek di Google, itu masing-masing laptop setiap merek berbeda gitu ya. Bisa teman-teman sesuaikan. Nah, karena ini ada dua jenis, ada 64 bit sama 32 bit. Jadi aku pengen 32 bit untuk notebook ini gitu teman-teman. Bisa 64 bit karena bisa 64 bit, tapi di notebook ini RAM-nya cuma sedikit, jadi aku install 32 bit aja gitu teman-teman. Untuk ketentuan spesifikasi Windows 10 dan segala macamnya teman-teman bisa googling juga di Google, ada teknologi Google, karena aku juga gak terlalu hafal semuanya dari ujung sampai ujung gitu teman-teman, jadi ya aku juga masih tahap belajar gitu teman-teman. Nah, oke, langsung aja kita install. Di sini tinggal kita pilih. Setelah kita pilih, kita pencet aja install, kemudian tunggu loadingnya, tunggu proses instalasinya. Ini sedang dimulai gitu ya instalasinya, kita tunggu aja, ini tergantung dari laptop atau notebook teman-teman semuanya gitu. Nah, kemudian muncul nih dimintain activate Windows, minta lisensinya, karena ini belum ada lisensi terbarunya, belum beli gitu ya. Jadi nanti kita skip aja, nanti bisa diisi kalau Windowsnya sudah berjalan. Di sini aku milih home single language saja. Kalau teman-teman mau milih Pro silahkan tinggal pilih Pro, itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua gitu. Oke, kemudian di next aja, tunggu sampai loading selesai dulu. Kemudian kita ini ada agreement, kita I accept aja. Kemudian kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau aku pilih yang install Windows only biar cepet gitu ya. Terus kemudian kita pilih partisi disknya ya, cuma ada satu SSD ya pilih satu gitu teman-teman. Kecuali teman-teman satu laptop itu ada dua disk gitu ya, ada HDD, ada SSD, tinggal pilih aja mau di mana gitu. Nah, kemudian ini instalasi selesai, tinggal kita bikin account, password dan username-nya di laptop atau notebook kita gitu teman-teman. Oke, gitu aja sih vlog bongkar notebook, ganti pasta dan ganti SSD. Semoga ada yang bisa kalian ambil, semoga dapat bermanfaat gitu ya teman-teman. Selamat mencoba juga di rumah, dan nggak usah takut salah, namanya juga sama-sama belajar. Dan aku juga minta maaf kalau ada kata-kata yang salah atau ilmu yang salah gitu ya, karena aku masih di tahap pembelajaran juga. Dan terima kasih sudah menonton.